Jangan sampai karena Ahok kita itu menjadi anti Cina. Jangan sampai karena Ahok itu kita menjadi rasis. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Tidak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan sejarah Ahmad Dhani dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Yang pasti mereka dulu memang berada di sisi yang berbeda, berseberangan, bermusuhan. Walaupun pada akhirnya ada kesamaannya, yakni sama-sama pernah dipenjara. Kalau Ahok itu soal penistaan agama, sementara Ahmad Dhani kasus ujaran kebencian. Tapi itu dulu. Sekarang situasi dan kondisinya jauh berbeda. Ahok sudah menjadi komisaris utama Pertamina sejak November 2019. Di bawah Ahok, Pertamina menuai berbagai prestasi, yang pasti sih untung. Diumumkan pada bulan Juni lalu, keuntungan bersih sebesar 29,3 triliun rupiah pada 2021. Hal itu meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 15 triliun rupiah untuk tahun 2020. Kinerja positif selama masa pandemi yang sulit ini pun dicapai berkat program efisiensi besar-besaran pada tahun 2021. Kalau bicara efisiensi, itu sangat cocok dengan seorang Ahok. Pertamina juga telah melunasi 3 hutang dengan total 549 juta dolar Amerika Serikat pada 2020. Lalu pada 2021, Pertamina melakukan pembayaran utang obligasi sebesar 391 juta dolar Amerika Serikat. Pertamina juga mendapat pengakuan dari lembaga pemberi peringkat utang internasional bahwa Pertamina mampu mengelola keuangan dan investasi dengan baik sehingga masuk dalam kategori perusahaan sehat. Satu lagi prestasi Pertamina adalah kembali jadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2022, di mana Pertamina naik 64 peringkat dari tahun sebelumnya, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Yang menarik, beberapa hari yang lalu beredar video yang mungkin bikin kaget publik, yakni pertemuan antara Ahmad Dhani dan Ahok. Momen ini terjadi ketika Ahok menghadiri undangan dalam acara musik Rocker Series di kawasan Sentul. Sedangkan Ahmad Dhani dan grup musiknya Dewa 19 menjadi pengisi acara musik itu. Pertemuan Ahmad Dhani dan Ahok berlangsung sebelum Dewa 19 manggung. Terlihat Ahok sudah lebih dulu berada di tenda khusus yang disediakan panitia untuk pengisi acara. Lalu Ahmad Dhani datang menghampiri, kemudian mereka tampak berbincang akrab dan hangat sambil tertawa. Mereka juga terlihat tukaran nomor HP, lalu berfoto bersama. Ketika Dewa 19 tampil pun, Ahok duduk di barisan paling depan menonton performance Dewa 19. Nampak akrab dan mesra, tidak ada bekas-bekas ketidakcocokan maupun permusuhan di antara keduanya. Ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa permasalahan yang dulu menimpa Ahok itu lebih ke politik ketimbang soal agama. Yang waras sudah move on. Lalu apa sih yang diobrolin oleh Ahmad Dhani dan Ahok? Ahmad Dhani kemudian menjelaskan bahwa banyak orang berasumsi bahwa dia dan Ahok bermusuhan. Akan tetapi sekarang konteksnya Ahok sudah bukan Gubernur DKI Jakarta lagi. Ahmad Dhani mengaku bahwa dia dulu keras pada Ahok karena tidak suka dengan caranya memimpin DKI Jakarta. Sekarang Ahok sudah jadi komisaris Pertamina. Sudah tidak ada alasan lagi bagi Ahmad Dhani untuk keras kepada Ahok. Auranya beda bukan? Apa karena mau 2024? Posisi Gerindra memang sudah berubah. Sekarang jadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kita melihat bagaimana Prabowo sebagai Menteri Pertahanan beberapa kali mendampingi Presiden Jokowi dengan setia. Terlihat Prabowo mencatat berbagai pernyataan Presiden Jokowi dengan seksama. Bahkan Prabowo beberapa kali memuji kepemimpinan Jokowi. Bahkan beberapa hari lalu Prabowo menuai pujian dari para netizen, termasuk para pendukung Presiden Jokowi. Ceritanya ketika sedang menuju Cianjur, mobil yang ditumpangi Prabowo melewati kantor DPC Gerindra. Para kader Gerindra terlihat berdiri di pinggir jalan hendak menyambut kedatangan Prabowo. Namun konvoi mobil Prabowo terus saja melewati mereka, tidak mampir dan menyapa para kader Gerindra. Untuk itu, lewat sebuah video, Prabowo menyampaikan permintaan maafnya sambil menjelaskan alasan kenapa dia tidak mampir, bahwa Prabowo sedang memakai kendaraan berplat Kementerian Pertahanan. Kedua, Prabowo datang ke Cianjur dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan untuk mengecek dan melihat kondisi para pengungsi di Cianjur. Jadi Prabowo menjaga agar kunjungan kerja itu tidak akan disalahartikan bahwa dia menggunakan kesempatan dan fasilitas pemerintah untuk urusan partai politik.
Video permintaan maaf itu pun viral di media sosial dan menuai banyak pujian. Prabowo sudah berubah, Gerindra sudah berubah, Ahmad Dhani sudah berubah. Bisa saja ini tanda-tanda bahwa 2024 itu memang jadi jatahnya Prabowo, seperti yang sempat dikatakan oleh Presiden Jokowi. Tapi namanya politik kan, bisa jadi nanti pada 2024 PDIP bersatu dengan Gerindra, yang maju itu pasangan Ganjar Prabowo. Seorang pengamat politik pernah menyampaikan bahwa duet Ganjar Prabowo bakal jadi efektif di 2024. Menurut Ray Rangkuti, Gerindra tidak akan mempersoalkan apabila Prabowo jadi cawapres jika berkoalisi dengan PDIP. Karena toh Prabowo tidak masalah menjabat sebagai menterinya Jokowi, walaupun pada 2014 dan 2019 Prabowo bersaing dengan Jokowi. Gerindra akan mengambil kesempatan yang bakal mendatangkan keuntungan paling besar. Jika nanti pada 2024 Anies jadi nyapres, sedangkan Ganjar maju berpasangan dengan Prabowo, maka duet Ganjar Prabowo ini bakal mengalahkan Anies dengan telak. Ketika analisa itu disampaikan ke Gerindra, pihak Gerindra tidak memberikan jawaban yang tegas. Ya, namanya juga masih dini dan masih cair, kemungkinan masih terbuka juga. Yang sudah dipastikan oleh Gerindra bahwa mereka menolak ajakan untuk bergabung dengan koalisi yang mengusung Anies nyapres. Kita siap-siap saja ya dengan segala kemungkinannya. Selama Prabowo bekerja dengan baik sebagai menteri dan tidak dipecat oleh Presiden Jokowi, berkemungkinan besar duet Ganjar Prabowo bisa diterima dan didukung oleh para pendukung Presiden Jokowi. Lalu, bagaimana menurut Anda?